Di musim hujan seperti sekarang, pengendalian hama dengan menggunakan pestisida nabati efektivitasnya mungkin hanya sekitar 20% saja. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan pestisida nabati, maka air hujan akan mengguyurnya dan kemudian hampir seluruh zat yang ada berkurang efektivitasnya, bahkan hampir nihil. Akan tetapi jangan putus asa, karena beli di sini sudah mencoba dalam beberapa musim hujan dan menemukan metode yang paling efektif di musim hujan ini dan dengan membuat serangga menjadi sakit. Di judul videonya, beli akan beri judul bagaimana kita menciptakan pandemi untuk hama agar hama bisa menjadi lemah bahkan kemudian mati tanpa harus menggunakan pestisida nabati yang bersifat racun. Karena pestisida nabati bersifat racun di musim hujan sekali lagi hampir nihil hasilnya. Sahabat sudah menonton video bertema atau film bertema pandemi yang berjudul kalau nggak salah The Last of Us. Jadi di sini digambarkan pandemi berikutnya bagi umat manusia adalah dari serangan jamur. Serangannya mengerikan, membuat manusia menjadi zombie, menjadi monster karena terinfeksi oleh jamur yang masuk ke dalam jaringan kita manusia. Nah, bagi kita manusia mungkin itu belum sepenuhnya bisa terjadi, tapi bagi hama yang menyerang tanaman, nah, tapi bagi hama, serangan jamur yang menyerang jaringan tubuhnya ini sudah lama terjadi, sudah menjadi kenyataan, mengubah serangga menjadi zombie. Tidak hanya jamur cordyceps yang digambarkan dalam film The Last of Us itu, tapi beberapa jenis jamur yang memang menjadi patogen bagi hama, yaitu salah satunya di sini ada Beauveria bassiana dan juga ada Metarhizium. Nah, ini kedua jenis fungi ini bisa kita manfaatkan, tapi di sini beli bukan mengisolat. Di video ini beli tidak akan mengajarkan sahabat untuk mengisolat jamurnya, tapi lebih kepada memancing bagaimana fungi yang sebenarnya sudah ada di alam ini bisa menyerang si hama, karena hama mengalami yang namanya penurunan daya tahan tubuhnya. Bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Bahannya cukup sederhana. Di sini hanya ada dua bahan, yaitu papayanya dikupas, kemudian ambil dagingnya saja, bijinya juga dibuang. Kemudian kentang yang kita rebus setengah matang, ingat sekali lagi setengah matang, jangan terlalu matang. Kemudian kulitnya juga kita buang. Ini sudah beli hancurkan, sudah beli bejak-bejak seperti itu. Kemudian ada ember, kemudian ada air. Ini air tanpa klorin, air sumur tanpa klorin. Dan sekali lagi beli perlu ingatkan, video ini, bahan ini bukan untuk mencari isolat atau mencari inang dari jamur Beauveria bassiana maupun jamur Metarhizium. Jadi ini adalah metode yang jauh lebih simpel karena bisa kita gunakan dengan cara yang lebih mudah, tidak perlu juga waktu yang lama. Karena seperti yang sahabat pernah lihat di video terdahulu bahwa membuat atau mencari inang dari jamur ini, caranya adalah dengan mencarinya di bawah rumpun dari tanaman pisang, tanah di bawah tanaman pisang yang kita cari, kemudian kita masukkan ke dalam toples, kemudian kita masukkan serangganya, yaitu serangganya berupa kemarin beli gunakan ulat Hongkong, kemudian kita diamkan, kita tutup dengan kain hitam, kita biarkan 3 hari, kita keluarkan ulatnya, kemudian 6 hari kemudian maka ulat pasti akan sudah terinfeksi oleh jamur Beauveria itu. Namun untuk video kali ini cara yang paling simpel, jadi masukkan si pepaya ini ke dalam ember. Jadi kita hancurkan dulu. Usahakan menggunakan pepaya yang sehat, jangan gunakan pepaya yang sudah busuk karena di sana pasti ada jamur lain. Kemudian langkah berikutnya, masukkan kentang. Nah, kentang ini juga sudah beli kupas kulitnya, sudah beli bejek-bejek juga agar mudah. Sekarang kita tinggal hancurkan semuanya, kita campurkan, kita hancurkan. Nah, mengapa menggunakan kentang beli? Karena ini adalah pati karbohidrat kompleks yang sangat baik bila kita bandingkan dengan menggunakan nasi. Karena nasi gasnya nanti luar biasa besar, luar biasa keras, sehingga kentang yang digunakan itu pun harus dengan merebusnya itu setengah matang, jangan terlalu matang. Nah, itu tadi saya lihat ada biji dari pepaya, dikeluarkan dulu karena itu merupakan anti fungi sebenarnya sahabatnya, sehingga beli hindari ada bijinya, biji pepaya.
Nah, kemudian setelah hancur, kita bisa tambahkan dengan menggunakan tanah yang kita dapatkan dari kebun pisang. Sekali lagi tanahnya, tambahkan sekali lagi. Tanahnya itu didapatkan itu 5 cm dari permukaan tanah. Minimal 3 cm lah, 3 cm sampai 5 cm itu merupakan habitat yang dipercaya oleh beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Itu merupakan habitat dari tumbuh kembang jamur Beauveria bassiana ini. 2 sendok cukup. Kalau tidak ada, bagaimana beli? Kalau tidak ada, sahabat bisa menggunakan biang kompos. Nah, bagi sahabat yang sudah memiliki biang kompos, tidak usah khawatir, karena biang kompos ini justru beberapa sahabat sudah pernah membuktikan ada juga infeksi dari jamur Metarhizium. Nah, jadi lebih komplit aja kalau menggunakan biang kompos. Tapi kalau tidak ada, silahkan gunakan tanah yang didapatkan dari kebun pisang. Tentu saja kebun pisang yang sehat, bukan lahan pisang yang terinfeksi oleh fungi fusarium tentunya. Nah, kemudian diaduk, tambahkan sedikit saja air, sedikit saja, karena ini sudah lumayan berair, karena kita bukan membuat pupuk organik cair, sahabat ya. Bentuknya tidak seperti pupuk organik cair, tapi lebih seperti pasta. Oke, stop. Karena kelembaban yang terlalu lembab, terlalu menggenang itu juga tidak bagus. Nah, cukup bentuknya seperti pasta, seperti ini, sahabat ya. Nah, kemudian sekarang kita akan tutup, sahabat ya. Tutup dengan kain, bukan dengan plastik, sekali lagi. Karena di habitat aslinya, jamur ini adalah hidup secara aerob, bukan anaerob. Jadi membutuhkan oksigen dalam pertumbuhannya. Nah, sehingga beli di sini hanya tutup menggunakan kain saja. Itu pun beli tidak menutupnya lagi atau mengikatnya dengan tali. Tempatkan di tempat yang terhindar dari sinar matahari langsung. Tujuannya hanya itu, untuk menghindari paparan sinar matahari langsung sehingga pastanya bisa mengering. Oke sahabat, ini sudah 1 kali 24 jam sejak kemarin beli bikin yang beli sebut sebagai pasta ini. Nah, sekarang beli akan kasih lihat seperti apa hasilnya setelah 24 jam. Nah, oke, jadi seperti ini sahabat ya. Di sini kalau di kamera emang tidak begitu jelas terlihat, tapi secara kasat mata bila sahabat membuatnya, bentuk yang kemarin cair seperti pasta itu sekarang sudah berubah seperti agar-agar dan muncul putih-putih seperti itu, yang beli yakin adalah spora yang mulai tumbuh dari pasta yang kita bikin kemarin. Nah, sekarang beli akan kasih lihat sahabat ya. Jadi seperti apa? Nah, jadi bentuknya saat ini sudah menyerupai agar-agar. Jadi persis seperti agar-agar seperti ini. Ini artinya komposisi antara bahan yang kita gunakan sudah pas. Jadi pastikan bentuknya sudah memadat seperti ini setelah kita diamkan selama kurang lebih 24 jam. Nah, jadi seperti ini sahabat ya. Semoga cukup jelas karena kameranya, kualitas kamera memang tidak begitu baik. Jadi ada di permukaannya ada putih-putih seperti ini sahabat. Oke. Nah, kemudian kita akan diamkan lagi sampai 3-4 hari ke depan. Kemudian setelah itu maka putihnya akan makin banyak, dan saat itu sahabat bisa menggunakannya di tangki penyemprotan dengan mencampurkannya terlebih dahulu dengan air. Nah, jadi 1 sendok yang tadi perlihatkan tadi itu bisa untuk 1 liter air. Kemudian campurkan ke dalam wadah. Bisa gunakan ember maupun air mineral. Kemudian saringnya langsung di alat semprot kita karena sudah ada penyaring di sana. Dan seperti yang beli terapkan sejak beberapa tahun terakhir, saringannya bisa kita modifikasi dengan cara memberikan kain sebagai layer tambahan agar tidak merusak alat semprot bila ada kotoran atau partikel kecil yang bisa menghambat alat semprot kita. Nah, aplikasinya setiap 1 minggu sekali. Bila serangan berat bisa sahabat gunakan 2 kali dalam seminggu. Jadi kemudian dalam 1 bulan pertama biasanya sudah mulai sahabat dapatkan ada serangga yang mati dengan bagian tubuhnya itu berwarna putih karena ada jamur yang menginfeksi dari serangga yang memang menjadi inang dari jamur Beauveria ini. Oke, cukup sampai di sini video beli kali ini. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.